Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Mutia Farida. Saya mulai berkarir pada tahun 2015 sebagai salah satu dosen tetap pada program studi Manajemen Informatika Politeknik PGRI Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Prinsipal. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Di dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Prinsipal yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian. Deskripsi mata kuliah Manajemen Prinsipal. Adapun deskripsi mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami fungsi-fungsi manajemen yang meliputi teori dan konsep dasar manajemen seperti perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengendalian, dan dapat mengaplikasikannya dalam pengelolaan organisasi yang akan diikuti. Mahasiswa juga diminta untuk mengenali perkembangan konsep manajemen untuk dapat melakukan antisipasi penerapan konsep manajemen sesuai dengan perkembangan konteks dan karakteristik organisasi. Capaian mata kuliah dari Manajemen Prinsipal ini memahami konsep-konsep dasar manajemen dan mampu menjelaskan perkembangan konsep manajemen dalam berbagai kurun waktu. Melakukan penerapan ilmu manajemen melalui penalaran ilmiah dengan menggunakan pemikiran logis dan kritis. Mengkaji atau menganalisis masalah dalam bidang manajemen dan membuat rencana program penanganan berdasarkan hasil analisis dengan mengaplikasikan konsep manajemen. Mempresentasikan atau menyajikan hasil analisis sesuai kasus yang dikaji dalam bentuk makalah dan lisan. Materi-materi akan diajarkan selama 14 kali pertemuan, di antaranya ruang lingkup manajemen, pengertian manajemen, fungsi manajemen, kemudian evolusi teori manajemen dan lingkungan manajemen, pengambilan keputusan dan perencanaan, pengorganisasian, strategi organisasi, kemudian koordinasi rentang manajemen dan kewenangan, manajemen konflik, motivasi dan komunikasi, pengelolaan tim dan sistem sumber daya manusia, pengelolaan individu dan diversitas, pengawasan dan informasi manajemen. Sebelum melaksanakan pengajaran, saya selalu melakukan persiapan dimulai dari menyusun RPS dan satuan acara perkuliahan, metode maupun model pendekatan pembelajaran, dan bahan ajar yang akan saya gunakan dalam perkuliahan. Alhamdulillah di tempat saya mengajar, di setiap ruang kelas sudah tersedia proyektor atau infokus dan papan tulis, sehingga proses pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan baik. Pembelajaran mata kuliah ini menggunakan sistem student center, menggunakan kombinasi metode pembelajaran pemecahan kasus dan pembelajaran proyek berbasis kelompok. Pembelajaran dilakukan secara online dan offline dengan berbagai media, diantaranya portal akademik pada fitur Spada, Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Kemudian tugas. Tugas diberikan diantaranya mahasiswa diminta memeriksa materi, presentasi, dan studi kasus. Kemudian kuis diselenggarakan atau diberikan kepada mahasiswa untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem student center, menggunakan kombinasi metode pembelajaran pemecahan kasus dan pembelajaran proyek berbasis kelompok. Pembelajaran dilakukan secara online dan offline dengan berbagai media, diantaranya portal akademik pada fitur Spada, Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Kemudian diberikan tugas.
Mahasiswa diberikan tugas, memeriksa materi, kemudian juga presentasi dan studi kasus. Kemudian kuis diberikan untuk mengukur seberapa banyak mahasiswa menyerap materi perkuliahan. Ketika saya mengajar, saya selalu melakukan kegiatan membuka dan menutup perkuliahan. Kegiatan membuka perkuliahan ini saya lakukan untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian mahasiswa. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa terpusat pada hal-hal yang akan saya sampaikan. Kegiatan membuka perkuliahan tidak saja saya lakukan pada awal jam perkuliahan, tapi juga pada awal setiap penggal kegiatan dari inti perkuliahan yang diberikan selama jam perkuliahan itu. Interaksi dengan mahasiswa yang saya lakukan ketika dalam perkuliahan dengan melibatkan mahasiswa secara aktif. Interaksi bisa dilakukan dengan diskusi antar kelompok, diskusi makalah yang sudah dibuat, dan diskusi perkuliahan. Interaksi dengan mahasiswa di dalam kelas dalam proses belajar mengajar bertujuan agar mahasiswa tidak merasa bosan dan agar saya mengetahui sejauh mana kemampuan mereka terhadap pemahaman materi yang telah diberikan. Mereka aktif dalam diskusi sehingga suasana kelas menjadi hidup. Untuk menimbulkan perhatian dan motivasi mahasiswa terhadap hal-hal yang akan dipelajari, saya selalu melakukan usaha-usaha menimbulkan rasa ingin tahu, bersikap hangat dan antusias, memvariasikan cara mengajar, menggunakan alat-alat bantu mengajar, memvariasikan pola interaksi dalam kelas, dan sebagainya. Setiap saya mengajar, saya memulai dengan salam pembuka, menyampaikan tujuan pembelajaran, review materi sebelumnya, penyampaian materi pembelajaran, tanya jawab, menyimpulkan materi, menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan menutup pembelajaran. Biasanya di awal perkuliahan, saya menyampaikan aturan dan menyepakati aturan perkuliahan bersama-sama, seperti memakai pakaian yang sopan dan memakai sepatu. Keterlambatan hanya ditolerir sampai 15 menit kecuali memiliki alasan yang dapat saya terima. Menjelaskan program perkuliahan, kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS, dan kehadiran yang kurang dari 75% tidak boleh mengikuti UTS dan UAS, dan nilai tidak akan dikeluarkan. Perkuliahan saya lakukan dengan model pembelajaran kooperatif, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Discovery learning, small group discussion, contextual learning. Model pembelajaran ini saya sesuaikan dengan karakteristik mahasiswa agar mudah memahami materi yang dipelajari. Sebelum memasuki kegiatan inti, saya menanyakan materi sebelumnya dengan menunjuk mahasiswa secara acak. Hal ini dilakukan agar mahasiswa selalu siap jika ditanyakan dan untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa. Jika mahasiswa tidak bisa menjawab pertanyaan, maka mahasiswa tersebut bisa menunjuk dan meminta bantuan ke temannya yang lain. Dalam kegiatan inti pembelajaran, meminta perwakilan kelompok secara acak tetap saya lakukan agar mahasiswa selalu mempersiapkan diri jika ditanya. Penyampaian materi saya lakukan dengan ceramah menggunakan slide presentasi serta menulis di papan tulis untuk mempertajam penjelasan terhadap poin-poin materi-materi tertentu. Pembelajaran kolaboratif, diskusi, tanya jawab, dan role play. Alhamdulillah dengan langkah tersebut perkuliahan sudah berjalan cukup baik. Ada komponen kehadiran, di mana presentasi kehadiran mahasiswa pada perkuliahan bobot 10%. Kemudian di keaktifan, rata-rata nilai keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan interaktif maupun diskusi 10%. Penugasan, rata-rata nilai tugas harian mingguan yang dikerjakan oleh mahasiswa baik secara individu maupun kelompok bobot 20%. UTS dan UAS, hasil nilai ujian mahasiswa baik UTS maupun UAS. UTS bobot 25%, UAS bobot 35%. Demikian pemaparan ini saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah
kabar semuanya? Sehat semua ya? Mudah-mudahan hari ini di pertemuan yang ketiga ya, kita sama-sama bisa belajar tentang minggu ini materinya tentang pengambilan keputusan dan perencanaan ya. Kalau yang minggu lalu masih ingat nggak pertemuan kedua itu di materinya tentang apa? Teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik ya, teori manajemen klasik. Materi minggu lalu itu tentang evolusi teori manajemen ya. Jadi ada manajemen klasik ya, ada teori manajemen ilmiah ya. Oke, yang masih ingat teori manajemen klasik siapa? Satria. Oke, silakan Satria. Teori manajemen klasik itu teori yang mendefinisikan tentang perhatian dan kemampuan manajemen yang dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Nah, ada juga menurut para ahli menurut ahli Robert Owen menyimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi internal dan eksternal dari pekerjaan tersebut, Bu. Itu ya. Oke, jadi evolusi kan tentunya ada perubahan-perubahan ya, dari mulai manajemen ilmiah klasik, kemudian juga aliran tingkah laku ya, itu semuanya ada perubahan-perubahan ya. Tentunya kita belajar itu dari pendahulu kita ya. Misalnya kalau dulu itu manajemen, kalian tahu kan kalau bisa bikin cantik ya, dan Borobudur ya, yang dengan begitu megahnya, tentunya kan diperlukan juga tenaga-tenaga untuk membantu membangun candi itu supaya menjadi megah ya. Tentunya kan dibutuhkan juga ada biaya ya, kemudian juga ada SDM-nya ya, kemudian juga ada tenaga ahlinya supaya bagaimana itu ada seninya juga kan, supaya Candi Borobudur itu betul-betul menjadi kebanggaan Indonesia ya. Kalau misalnya zaman dulu kan nggak ada semen, kan nggak ada pabrik semen ya zaman dulu ya. Jadi dibuatlah dari untuk melekatkannya pakai apa? Pernah dengar nggak? Putih telur ya. Nah, itu. Jadi kita seiring berkembangnya zamannya, teknologi juga semakin berkembang. Kalau sekarang kan semuanya sudah dengan teknologi komputer ya. Kalau misalnya mau merancang biaya pun sudah tinggal pakai formula Excel aja ya. Sekarang sudah semakin modern ya. Dan tentunya di organisasi juga yang namanya perusahaan ya, terutama perusahaan, tentunya seorang pimpinan juga harus mampu merencanakan bagaimana tujuan perusahaan supaya mendapatkan tidak hanya keuntungan saja, tapi bagaimana perusahaan tersebut bisa berkelanjutan ya, artinya bisa berkembang lagi. Nah, materi sekarang ini tentang pengambilan keputusan dan perencanaan. Namanya perencanaan seorang pimpinan ya, itu tentunya dia harus betul-betul punya futuristik ya, artinya punya pemikiran ke depan ya, supaya perusahaan yang dijalankan atau juga manajer yang diamanahkan sebagai pimpinan di perusahaan tersebut ya, bisa menjalankan roda perusahaan ya, kemudian juga bisa perusahaan tersebut bisa berkembang lebih baik lagi ya. Ya, bagaimana nanti kita membuat perencanaan ya? Ya tentunya ada dalam prosesnya tersebut ada misi organisasi ya. Jadi setiap perusahaan harus punya misi ya, ada visi dan misi ya. Kemudian juga ada arahannya, seperti kita ketahui kalau manajemen itu tidak lepas dari fungsi manajemen apa aja? Planning, organizing, executing, controlling ya. Jadi semuanya pasti ada tujuan-tujuannya ya. Abang masih ingat ya, strategi ya, strategic goals ya. Kemudian juga ada tactical goals dan ada operating goals ya. Nah kemudian juga dari strategical ini nanti ada strategic plans ya, perencanaannya ya. Kemudian juga ada tactical plans-nya, ada operational plans juga ya. Nah, ini semuanya saling berhubungan ya,
saling berhubungan sehingga bagaimana proses itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi perusahaan tersebut menjalankan perencanaannya betul-betul dengan matang ya. Bagaimana dia merencanakan proses-proses tersebut supaya bisa berjalan sesuai dengan alurnya, dengan on the track ya, seperti itu. Maksud dari organisasi ini untuk memberi petunjuk dan kesatuan arah bagi orang-orang dalam organisasi ya. Nah tentunya juga seorang pimpinan bagaimana dia harus bisa mengarahkan orang-orang di bawahnya ya. Karena pimpinan juga kan dia tidak bisa bekerja sendiri, tentunya dibantu oleh para manajer di bawahnya juga. Ya. Jadi kalau misalnya manajer kerja sendiri kan nggak mungkin ya. Nah ada istilah dulu itu manajemen tukang cukur ya. Jadi semuanya dia sendiri ya potong sendiri, kemudian juga uangnya dia terima sendiri ya. Tapi kalau misalnya perusahaan itu tentu ada perencanaan ya. Nanti kan ada bagian keuangannya, ada bagian produksi ya. Jadi tidak dikerjakan sendiri, tapi memang bekerja bersama-sama untuk tujuan organisasi ya. Dibuat sematang mungkin ya, supaya nanti bisa berjalan dengan baik ya. Organisasi ya. Jadi seorang pimpinan juga tidak hanya mampu membuat perencanaan ya, tapi juga dia bisa memberikan motivasi kepada orang-orang yang di bawahnya juga ya, supaya ikut berperan dalam memajukan sebuah organisasi ya atau perusahaan. Efektif untuk evaluasi dan pengendalian. Nah tentunya juga ada bagaimana supaya perencanaan itu bisa lebih efektif ya. Kemudian juga harus ada evaluasi juga ya dari setiap perencanaan yang sudah dibuat ya. Sudah sesuai belum dengan perusahaan ya atau organisasi. Nanti ada evaluasi atau pengawasannya ya. Sejauh mana perencanaan itu direncanakan dengan baik, berjalan dengan baik atau tidak ya. Jadi bisa ada perencanaannya bagus tapi kontrolingnya kurang ya. Banyak juga sih kalau misalnya kita lihat di sekitar kita ya, misalnya di jalan-jalan itu proyek pemerintah ya. Misalnya ada proyek untuk taman kota ya. Tamannya sudah awal bagus ya, tapi tidak dikelola dengan baik ya. Karena tidak ada controlling, jadi yang bagian ininya bersih-bersih ya, bagian perawatan juga karena merasa tidak dikontrol ya. Jadi bekerjanya juga asal ya. Jadi fungsinya juga ada kontrol itu di situ juga supaya jadi jadi memang taman kota itu betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat kota ya, dan memang juga bagus terus ya. Namanya taman kan harus harus indah ya. Jadi misalnya daun-daun aja udah pada berguguran, belum lagi pohon-pohon yang mati ya. Jadi itu contoh kecil ya. Proses pengambilan keputusan ya. Jadi kan kalau misalnya di sebuah organisasi ya, ada namanya struktur organisasi ya. Nanti di struktur organisasi kita belajar di materi berikutnya di minggu keempat ya, tentang organisasian ya. Jadi semua manajer itu harusnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan ya. Karena kan ada direktur, ada manajer keuangan, ada manajer produksi, ada manajer pemasaran, ada manajer SDM ya. Itu semuanya juga bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan ya. Karena masing-masing departemen tersebut juga punya perencanaan juga ya. Kemudian setiap manajer bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan berkaitan dengan tingkat manajerialnya. Jadi semuanya punya tanggung jawab ya. Tidak hanya terlibat tapi juga memiliki tanggung jawab. Sedangkan kalau top manager dan BOD, jadi kenapa kalau misalnya semakin tinggi itu kan dia kan pekerjaan bukan teknis lagi ya, tapi bagaimana betul-betul membuat konsep ya supaya perusahaan tersebut bisa lebih maju lagi ya. Jadi kan yang bekerja memang ya ada tingkatan-tingkatannya ya. Sementara perusahaan juga memerlukan omset ya, pemasaran juga memerlukan dana juga ya. Bagian keuangan juga kan supaya menjaga cash flow-nya dengan baik, tujuan dengan mengecualikan yang lainnya. Lanjut di perencanaan organisasi ya, dan semakin
kecil ininya ya, tugas untuk taktisnya ya, lebih ke tadi ya, bagaimana membuat organisasi ya, menjalankan misi organisasi. Nah, manajemen ini di rencana strategis ya. Jadi yang bekerja lebih banyak itu yang di bawah ya. Jadi kalau CEO itu kenapa kerjanya rapat terus ya? Kalau misalnya lebih dari ini sih ini tugasnya apa? Ya kebanyakan kan ini rapat ya. Meeting lagi bagaimana untuk merumuskan perencanaan ini nanti bagaimana lagi ya. Jadi kebanyakan kalau misalnya di perusahaan itu yang paling banyak adalah yang tugasnya banyak. Kita absen dulu ya. Bisa hadir. Alia kenapa Alia? Gak masuk ya? Gak masuk. Kenapa? Sakit? Sakit dari kapan nih? Belum ada ini, belum kasih kabar. Tapi kemarin masih masuk ya? Masuk. Aulia? Oke. Afrina? Adi Suhanda? Ibu. Devi Novitasari? Ega Septiani? Abdurrahim? Satria Wardana? Ratna? Rohyati? Umroh? Bunita? Ini siapa? Alia aja ya? Alia sakit. Silakan, Umroh. Mengapa proses pengambilan keputusan itu sangat penting dalam proses manajemen? Pengambilan keputusan Sangat penting dalam proses manajemen. Proses perencanaan manajemen ya. Oke, temannya ada yang mau jawab? Oke, tadi pertanyaan Umroh siapa yang mau jawab? Umroh siapa yang bisa jawab? Atau mau bantu jawab pertanyaannya Umroh? Gitu loh. Yang tadi senyum-senyum ternyata mau menjawab nih. Tadi apa pertanyaannya? Mengapa pengambilan keputusan itu sangat penting dalam proses manajemen dan proses perencanaan manajemen? Kalau menurut saya, dalam pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada kelangsungan suatu organisasi tersebut. Itu kalau menurut saya. Umroh puas? Ada yang mau tambahin temannya? Cukup ya. Orang udah puas. Jadi namanya perencanaan dan pengambilan keputusan itu saling ada keterkaitan ya. Jadi dalam perencanaan kan pasti misalnya ada miss-nya juga ya, atau ada kegagalan ya. Tentu seorang pimpinan harus juga bisa dengan cepat ya bisa mengambil keputusan ya. Perencanaan itu harus seperti apa supaya tetap berjalan ya. Jadi tidak misalnya sudah direncanakan dengan baik ternyata misalnya ada kendala ya, itu dibiarkan, itu tidak seperti itu. Tapi seorang manajer atau pimpinan harus cepat mengambil keputusan ya supaya tidak mengganggu ke perencanaan yang lainnya juga. Jadi memang harus sinergi ya. Strategic plan jangka panjang, tactic plan jangka menengah dan sebagainya. Kemudian juga ada long range plans-nya ya. Ini meliputi isu strategis yang akan datang ya untuk misalnya 10 tahun ke depan ya. Kemudian juga bagaimana lingkungan itu supaya dinamis dan statis ya. Kemudian plans itu biasanya jaraknya 1 sampai 5 tahun ya. Paralel dengan rencana taktisnya ya.
kemudian lebih bersifat sementara dan lebih mudah berubah ya. Nah, sedangkan untuk yang shortnya, jangka pendeknya, ini durasinya hanya 1 tahun saja ya waktunya. Kemudian rencana tindakannya dan rencana reaksinya ini hanya sebentar ya. Bagian production ya, ini maaf ini kurang. Kemudian juga ada HR ya, ada manajer. Kemudian juga planning staff, ini staff perencanaan untuk membantu manajer ya. Kemudian mengurangi beban kerja manajer. Jadi ada fungsinya staff itu. Nanti saya tunjuk kelompoknya secara acak ya. Berarti semua kelompok harus sudah siap ya dengan hasil diskusi kelompoknya. Oke ya. Sudah semua ya. Diskusinya ya tentang perusahaan karyawan riset ya. Tadi studi kasusnya ya. Kita selesaikan dulu ya. Ya, dari materi ini yang disimpulkan ya, di mana proses perencanaan merupakan fungsi manajerial dasar yang harus dilakukan organisasi ya. Kemudian memfasilitasi perencanaan, mendorong motivasi dan komitmen karyawan, dan mempromosikan evaluasi dan pengendalian. Tujuan dapat dibedakan atas tingkatan dalam organisasi ya, bidang atau fungsi organisasi dan waktu. Semua manajer dalam organisasi perlu ikut terlibat dalam proses penetapan tujuan. Ya. Tujuan sangat berhubungan dengan perencanaan. Kemudian jenis utama rencana adalah rencana strategis, taktis, dan operasional. Setelah rencana dikembangkan, manajer harus mengawali bagaimana rencana harus dicapai. Kemudian rencana taktis dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Ya. Kita nanti bisa baca-baca dulu ya. Nanti kita bisa saya kasih pemaparan sebentar. Nanti kita langsung diskusi lagi ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin.